Waalaikumsalam. Oke, silahkan masuk. Dengan dengan R&D ya? Ya. Oke. Terima kasih ya R&D telah berkenan hadir dalam sesi konseling kami ini. Dan saya sudah mendapatkan take inform yang telah dikirim oleh R&D kepada rekan saya, bahwasanya R&D itu sedang mengalami permasalahan dalam hidup. Nah, terus selanjutnya boleh lanjut ke depan. Nah, di sini kan ada 3 buah kursi ya. Boleh duduk di mana saja, boleh bebas. Menurut itu nyaman. Oke, silahkan. Di kursi paling mana? Di sini saja. Oh, di sini. Oke. Nah, untuk selanjutnya, apakah menurut R&D enaknya saya duduk di kursi belah mana atau posisi di mana? Di tengah atau berdepan samping belah sana? Yang samping saja. Oh iya, ya berarti yang tengah ya. Oke. Oke. Dan posisi saya apakah sudah nyaman terlihat oleh R&D? Apakah kurang begini atau kurang begini? Seperti gimana? Enak seperti awal saja. Seperti awal seperti gini ya. Nah, oke. Bukan agak nyamping. Oh, agak nyamping. Nah, oke. Terima kasih ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada Randy, meskipun saya lihat ini itu dalam informasi yang sudah dikasih kepada rekan saya, bahwasanya Randy itu banyak mendapatkan sebuah masalah dalam hidup saya, meskipun permasalahan dalam hidup Randy sangat berat, Randy bisa menyempatkan hadir dalam sesi konseling kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Nah, sebelumnya apakah sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum. Oh, belum. Oke. Terus saya ingin menjelaskan sedikit mengenai sesi konseling kali ini. Sesi konseling itu di mana seorang klien itu disebut sebagai R&D, menyampaikan sebuah permasalahan kepada saya, disebut sebagai konselor, dan di situ posisi saya sebagai konselor untuk mengarahkan, tapi bukannya untuk mengobati, tapi mengarahkan supaya permasalahan itu bisa reda. Nah untuk sebelumnya saya merekam sesi konseling dengan rekaman video, dan selama sesi konseling saya diperkenankan untuk mencatat. Apakah diperbolehkan? Boleh. Nah, terus selanjutnya biasanya sesi konseling itu dilaksanakan ada 4 sesi, 3 sesi, banyak. Nah, dan untuk sesi konseling juga biasanya dilaksanakan kurang lebih 45 menit atau 1 jam itu selama melaksanakan sesi konseling. Nah, tenang saja karena di dalam sesi konseling kali ini kami dibekali dengan asas kerahasiaan, di mana segala informasi dari seorang klien atau terutama R&D yang disampaikan permasalahannya akan kami amankan, atau bukan amankan, akan terjaga informasi yang setelah disampaikan oleh R&D. Nah, sebelumnya saya mau nanya, apakah ada orang lain yang boleh tahu mengenai permasalahan yang sedang dihadapi, ataukah cukup saya sama R&D yang tahu mengenai permasalahannya? Cukup Anda saja lah. Oke, jadi cukup berdua gitu kan? Oke. Nah, kan sudah menuliskan take inform ya pada rekan yang lain, bahasanya bolehkah saya lebih jelas lagi apa permasalahan yang R&D itu sekarang sedang dialami? Kalau yang saya alami sekarang mungkin ya
sudah jelas mungkin karena saya ini sudah berumur gitu kan. Saya merasa susah untuk mencari apa sih maksudnya? Saya merasa susah apa sih? Merasa susah dekat dengan wanita gitu kan. Entah mungkin karena dulu saya terlalu liar pada wanita mungkin ya. Soalnya saya dulu itu merasa gampang gitu dekat dengan wanita, entah mungkin itu karena masih kecil atau mungkin saya masih ganteng apa gimana gitu ya. Tapi yang jelas pas saya udah lumayan berumur, saya menjadi susah mencari wanita, entah mungkin karena saya merasa bosan atau gimana gitu kan. Jadi saya merasa susah saja gitu kan mencari mendekati wanita gitu ya. Awal saja pas di chattingan di WA, merasa susah mencari obrolan, atau mungkin pas di depan wanita mencari obrolan lagi ngobrol gitu berdua, kok susah gitu cari obrolan, nggak bisa segampang dulu gitu. Entah mungkin apa gimana gitu, apa emang gitu karena tuntutan pikiran udah dewasa atau gimana gitu. Jadi saya kalau misalkan mau obrol sesuatu ke wanita itu kayak selalu terpikir dua kali gitu, selalu dipikir-pikir dua kali gitu tanpa disengaja gitu kan. Beda sama waktu saya masih remaja gitu. Asal jeplak aja gitu kan ngobrol. Kok mudah banget gitu kan dulu mah, jadi nate mau deket sama siapa aja, mau punya pacar berapa gitu kan. Sekarang satu juga susah, entah mungkin karena emang wanita juga carinya yang betul-betul sama dia gitu kan, cari yang benar-benar mau diajak serius gitu kan. Sama juga mungkin karena dulu juga wanita niatnya main-main gitu kan, yang asal jeplak ngobrol juga digarap mungkin itu atau gimana gitu. Tapi yang jelas saya rasa ini saya kok susah sekali gitu mau dekat dengan wanita saya, kok susah sekali gitu kan. Kalau emang apa gimana gitu, emang permasalahannya di saya atau di wanita gitu kan. Saya gitu singkat itu. Jadi Aryan itu mengalami sedang merasakan kegelisahan karena dulunya mudah untuk mendapatkan sebuah wanita dan sekarang susah untuk mendapatkannya. Apakah seperti itu? Jadi seperti itu. Nah, jadi kan Aryan itu mengalami sebuah kegelisahan tersebut itu dikarenakan dulunya mudah dan sekarang jadi susah. Apakah ada faktor penyebab dari Aryan merasakan gelisah dulunya seperti itu dan sekarang seperti gini? Apakah ada faktornya itu? Kalau ada faktor penyebab sih, yang saya pikir gitu kan, mungkin gitu, meskipun kata mungkin itu tabu gitu ya, mungkin gitu. Karena pertama, karena mungkin faktor usia gitu kan, berumur, dan juga semakin tua semakin jelek gitu kan orang. Mau itu perempuan mau itu laki-laki. Kedua, mungkin karena wanita juga gak mau main-main kali ya, gak mau main-main dengan lelaki gitu. Entah mungkin karena dia tuntutan mau fokus kerja, kuliah atau gimana gitu, saya juga nggak tahu. Mungkin itu ya. Jadi apakah di sesi konseling kali ini harapan atau keinginan setelah melaksanakan sesi konseling kali ini seperti gimana keinginannya? Keinginannya sih saya menjadi lebih hyper gitu, lebih aktif kalau soal dengan wanita gitu. Soalnya ya harapan saya itu paling mau lebih mudah gitu, lebih pede dekat wanita gitu. Gitu ya.
Jadi sekarang Ara itu merasakan sebuah kecewaan yang dialami karena dulunya seperti kalau mendapatkan sebuah wanita itu mudah dan sekarang menjadi sulit. Oke, jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi kan apakah sekarang Aren itu punya target untuk mendapatkan sebuah wanita lagi atau menunggu pas yang pas-pas aja gitu? Kalau saya, kalau target sih nggak ada. Misalkan dicontohkan kan target di umur 29 atau 28 laki-laki nikah gitu kan. Kalau saya emang enggak sih, kalau ditarget mah cari yang pas-pas emang serak sama saya aja gitu. Paling gitu aja, serak sama saya, serak sama keluarga gitu aja. Ada sih. Oke. Jadi menunggu antara pas sama hati dan pas lagi sama keinginan orang tua gitu. Nah, apakah di dalam faktor orang tua, misalnya contohnya ada niatan untuk dijodohkan atau tidak dari dorongan orang tua, keinginan orang tua? Kalau dijodohkan mah nggak ada ya, jadi bebas-bebas terserah saya aja. Jadi malah kalau pemikiran saya sekarang gitu ya beda zaman dahulu, beda sama dahulu. Saya lebih berpikir kalau mau dijodohkan sama orang tua ya jodohkan aja lah, nggak masalah. Toh mungkin orang tua juga punya pilihan yang lebih baik gitu kan. Kan ada istilahnya, orang tua nggak mungkin mendorong kita ke jalan yang salah gitu kan. Sedangkan nikah itu sesuatu yang sakral gitu ya, yang seharusnya cuma dialami sekali, nggak harus 2 kali 3 kali gitu kan. Meskipun kita disunahkan punya istri oleh Nabi Muhammad itu 4 ya, sunah rasulnya, tapi saya 1 kali aja lah gitu. Tapi sekarang ada wanita yang dekat gak sama Reni? Nah, kalau itu saya nggak ada. Oh, enggak ada. Tapi sebelumnya ada dia. Maksudnya keinginan terhadap wanita itu, tapi sampai sekarang tidak mendapatkannya karena ada sebuah pikiran yang enggak. Apakah ada? Ada, jelas itu ada. Boleh, ini kan lebih sensitif ya, ini Iya, kan iya. sensitif akan mengutarakan nama ada orang tersebut. Nah, apakah di sesi konseling ini nama tersebut boleh saya mengetahui atau dengan nama yang samaran gitu? Kalau diinisialkan boleh. Oh, boleh di sini asal juga boleh. Oke. Inisialkan aja. Si A gitu ya. Ya. Panggil aja si A. Mungkin iya sih. Apa harus diceritakan lagi atau cuman tahu namanya aja? Boleh dalam proses untuk saya kan pengen sama dia gitu, perjalanan prosesnya gitu. Waduh. Boleh. Mungkin karena dulu itu si A itu emang dia baik gitu ya, solehah gitu. Udah jelas solehah lah, orang dia anak ustad gitu ya kan, anak ustad. Udah jelas anak ustad, udah jelas pasti solehah gitu ya. Kelihatannya sehari-harinya saya udah biasa lihat orangnya solehah. Cuman mungkin karena sayanya dia udah berumur sama, meskipun beda 3 tahun sama saya, dia lebih muda. Udah berumur sama, mungkin dia mikirnya nyari yang serius, terus mungkin karena saya cuman sekedar orang biasa gitu kan, bukan anak ustadz atau anak pejabat atau anak apa gitu. Cuman sekedar santrinya aja gitu ya. Jadi mungkin dia pikir-pikir lagi, dia terus bikin saya jadi minder juga karena dia anak ustadz, anak guru saya gitu ya kan. Jadi ya ujung-ujungnya masih gelap sampai sekarang lah. Oke. Tapi niatan untuk mengejarnya lagi itu? Kalau untuk mengejarnya lagi, untuk di situasi sekarang masih ada niat, tapi keadaan nggak ngasih jalan gitu. Oh ya. Niat masih ada, kalau ada jalan pasti saya niat masih ada gitu. Cuman keadaan nggak memungkinkan gitu kan.
dikuatkan oleh niat, dipatahkan oleh keadaan. Iya. Oke, baik. Jadi yang saya dapat simpulkan mengenai permasalahan tadi, yang pertama itu sulit untuk mendapatkan sebuah pasangan atas wanita. Terus yang kedua suka kalau sama wanita itu kadang menunggu yang seret sama diri, atau yang pas sama diri sendiri, sama pas juga orang tua. Dan yang ketiga pengen lanjutin terhadap wanita tersebut tapi dengan keadaan yang tidak mendukung gitu kan. Nah, dari ketiga faktor tersebut di sesi konseling kali ini, mana yang pengen untuk untuk mencari jalan keluarnya atau mendapatkan sebuah petunjuk, mau pilih yang mana antara tiga itu? Kalau saya masih pengen cari yang serak aja gitu. Pengen yang serak aja, atau mungkin kalau emang jodohnya gitu kan, meskipun saya punya niat tapi kan rencana Allah lebih bagus, makanya saya yang serak aja carinya. Nggak mau memaksakan niat saya, belum tentu itu bagus gitu kan. Soalnya kita nggak tahu rencana kedepannya gimana, meskipun udah direncanakan tapi kan belum tentu sesuai dengan rencana kita. Ya, benar. Ya cari yang serak aja lah. Oke. Terus ketika ingin mencapai keinginan tadi kan, pengen mencari yang seret sama diri sendiri dan sama yang lain juga, apakah ada persiapan tidak untuk menggapai keinginan atau jalan keluar yang ada sampaikan, atau planning? Kalau planning sih kalau planning untuk sekarang saya belum ada. Untuk planning, karena gimana ya, kalau disebutkan ada planning gini, Kak, sebenarnya wanita itu nggak bisa ditebak orangnya, jujur aja sih. Ya, Wanita nggak bisa ditebak, wanita nggak bisa ditebak. Jadi kalau saya mungkin ada rencana, takutnya malah melenceng gitu rencananya, malah jauh-jauh. Terus kalau misalkan cuma gimana ya, kalau misalkan di planning nanti gitu kan, takutnya itu cuma nggak seret, nggak buat apa juga gitu kan. Kalau nggak seret nantinya kan, kalau udah capek-capek di planning tapi orangnya salah, tapi gimana kan gitu. Jadi kalau rencana saya mungkin nggak ada sekarang, soalnya masih menunggu momen aja, jalurnya. Kalau ada, misalkan ini ada jalurnya, ada momennya, saya lumayan dekati, baru saya ada planning. Ya. Tapi untuk merancang atau kita sebutlah untuk memperbaiki diri ya, supaya, karena jodoh itu adalah gambaran atau cerminan diri kita. Nah, saya boleh untuk sedikit menyarankan gitu. Boleh? Boleh. Nah, boleh. Supaya sama pasangan kita simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Jadi hal yang paling utama menyarankan, contohnya dalam satu hari ini itu memperbaiki diri sendiri dulu, memperbaiki supaya dapat gambaran atau jodoh itu yang itu harapkan. Boleh menjalankan tidak? Menyarankan? Ya, maksudnya menjalankan apa yang saya sarankan gitu. Oh, boleh. Nah, untuk contohnya dalam persiapan tersebut, hal apa saja yang itu ingin dipersiapkan untuk mendapatkan cewek yang wanita yang diinginkan. Persiapan yang supaya itu mendapatkan wanita yang impikan. Persiapan apa yang disiapkan agar
Oh iya, jadi lebih ke introspeksi diri mungkin itu ya. Ya, lebih ke introspeksi diri. Lebih ke introspeksi diri. Persiapan nggak ada sih, gimana ya? Bingung saya juga bilangnya itu. Kalau harus ada misalkan harus ada persiapan eh gimana ya? Kayaknya susah dibicarakannya gimana? Maksudnya gimana tadi? Coba diulang. Jadi kan contohnya seperti ini, ketika kita ingin ingin berjalan ke kampus, jadi otomatis yang kita persiapkan itu yang pertama, kita mandi sebelum masuk kuliah, kita harus mempersiapkan kendaraan kan? Seperti itu. Jadi itu mempersiapkan supaya diri itu bukan mendapatkan, tapi pengen mendapatkan wanita yang inginkan. Susah juga sih saya mau bilangnya, soalnya gini kan, ya emang bener sih kalau misalkan jodoh itu adalah cermin dari diri kita sendiri. Kak, yang jelas kalau misalkan saya pengen mengharapkan yang baik gitu kan, otomatis saya harus jadi lebih baik. Ya. Otomatis saya harus jadi lebih baik, harus lebih soleh. Nanti insya Allah saya bisa dapat yang lebih istri yang solehah. Nah saya introspeksi dirinya gimana gitu ya, soalnya gimana ya, kok susah kali gitu ya introspeksi dirinya gimana gitu, nggak bisa apa gitu. Mungkin kalau intinya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin saja. Itu paling kan itu saja. Soalnya kalau di planning sih menurut saya lumayan susah gitu. Yang minimal kita harus lebih baik dari hari kemarin, itu aja rencana saya. Jadi harus hari ini lebih baik dari hari kemarin. Oke. Nah, terus selanjutnya saya minta untuk sedikit merelaksasikan diri dari beban pikiran. Contohnya kan pengen masalahnya dengan sekarang kan sudah berumur tapi wanita belum mendapatkan. Coba relaksasikan supaya masalah yang hadapi itu mengurai gitu kan, seenak mungkin. Udah relax. Nah, untuk selanjutnya keinginan yang ingin dicapai, yaitu pengen mendapatkan sebuah wanita yang inginkan. Coba lebih diresapi lagi, dan rasakan bahwasanya di luar sana pasti ada yang menunggu Aren, pun sekarang waktunya belum pas atau tepat untuk dipertemukan. Sekarang rasakan permasalahan yang ada dalam diri itu. Bayangkan, coba gambarkan atau coba gambarkan permasalahan yang hadapi itu. Boleh berbentuk benda, boleh berbentuk warna dan sebagainya.
apa yang terbayang permasalahan yang tadi? Benang kusut warna hitam. Oke, benang kusut warna hitam. Coba resapi lagi bahwasanya benang itu berada di bagian tubuh paling mana yang rasakan permasalahan itu di bagian mana? Di kepala. Oke, di kepala. Boleh lebih rinci lagi kenapa permasalahan itu, atau gambarkan, bisa dibayangkan benang hitam kusut dan posisinya di kepala. Coba lebih dijabarkan lagi kenapa. Gimana maksudnya? Jadi kenapa itu memilih benang hitam yang menjadi gambaran permasalahan A tersebut? Kenapa jadi kepikiran benda seperti itu? Soalnya kalau yang udah kusut kan susah dibenerinnya gitu kan. Kalau warna hitamnya? Ya kalau warna hitamnya kan dari kebalikan dari warna putih yang enak gitu kan, enak dipandang. Oke. Nah, semisalnya nih, saya memposisikan atau mengskalakan permasalahan tersebut dari 1 sampai 10. Dari angka 1-nya itu mudah, dan angka 10 itu sangat sulit, dan angka 5 pertengahan. Berada di kisaran angka nominal berapa permasalahan yang ada? Di angka 7. Angka 7. Oke. Jadi angka 7 itu masalahnya sedang, saya ibaratkan sedang, karena pertengahan antara 6 sampai 10. Gimana? Nah, karena itu memilih angka 7, saya dijabarkan karena dari angka 1 sampai 5 itu mudah untuk diselesaikan atau ringan. Dari 6 sampai 10 berat dalam arti masalah yang dihadapi itu sangat berat, itu dalam kisaran angka 10. Jadi karena memilih angka 7, saya jabarkan lagi karena kemungkinan atau masalah yang ada itu sedang dalam posisi berat gitu. Iya. Ya, oke. Nah, keinginan yang ingin dicapai setelah kita melakukan sesi konseling itu, setelah kita melakukan sesi konseling dan hasilnya, saya tadi kan ibaratkan dari 1 sampai 10 setelah melakukan konseling, targetnya ke nomor berapa perubahannya? Ke nomor 2. Ke nomor 2. Jadi untuk memudahkan atau lebih ke dari berat sampai ke mudah gitu kan. Jadi pengen masalah ini pengen cepat mereda gitu ya. Oke. Dan sekarang bayangkan dalam pikiran masalah itu, bayangkan saya akan masuk ke dalam pikiran, saya akan membawa sebuah TV atau layar tancap, saya disitu sedang memasangnya, dan bayangkan ketika sudah reda atau sudah membaik permasalahannya, gambaran atau refleks dari diri itu setelah selesai masalahnya, gambarannya seperti apa? Sedang duduk dengan santai,
sedang duduk dengan santai. Oke. Terus bayangkan juga ketika nantinya itu mendapatkan sebuah wanita yang pas di hati, pas dengan keinginan orang tua. Coba bayangkan ketika bawa ke rumah, apa respon pertama dari orang tua? Senang? Tersenyum? Oke. Nah sekarang bayangkan lagi setelah selesai melaksanakan sesi konseling ini, kembali ke rumah atau ke kontrakan atau ke mana gitu. Tidak melakukan apa-apa tapi langsung tidur, berbaring di tempat tidur yang sangat nyaman dan empuk. Bermimpi masalah itu sudah selesai dan juga mendapatkan wanita yang diinginkan. Bangun di pagi hari itu merasakan seperti apa yang dirasakan. Nyaman, senang Gitu. Oke. Saya akan melakukan sedikit hipnoterapi. Jadi kan sudah dibilang bahwasanya masalah yang sedang dihadapi itu berbentuk benang warna hitam yang berada di titik bagian kepala. Rasakan masalah itu semakin besar, semakin berat ketika tidak melakukan perubahan. Sangat berat sampai-sampai itu tidak mau bangun di pagi hari. Masalah itu sangat berat. Nah, bayangkan pergi ke sebuah danau, di mana danau itu sangat jernih, banyak sekali tanaman bunga-bunga yang harum, indah. Di situ membawa sebuah wadah atau cangkir, mengambil air tersebut cangkir, terus air tersebut itu sama langsung dibasuh ke kepala, sampai ke kepala. Maka si air tersebut itu akan masuk perlahan ke benang yang warna hitam di bagian kepala. Sedikit masuk, semakin masuk, sampai bisa menyentuh bola yang warna hitam tersebut di kepala. Setelah itu semakin deras, semakin banyak menuangkan air tersebut, maka si air tersebut akan memenuhi isi kepala yang ada permasalahan tersebut. Semakin penuh, maka rasakan bahwasanya benang yang di dalam di isi kepala tersebut itu keluar mengalir. Rasakan diiringi dengan air yang terus tuangkan, maka air dan itu semakin jatuh atau meluncur ke bawah, seakan-akan si air tersebut itu menarik benang bola hitam tersebut dari isi kepala, segitu. Semakin menarik, semakin kencang menariknya,
maka benang tersebut akan terbawa oleh air yang dituangkan tersebut. Terus mengalir sampai ke bawah. Dan rasakan juga ketika aliran air tersebut itu sudah keluar membawa permasalahan tersebut, maka kepala itu tersebut akan kembali kosong, kembali putih, dan semua permasalahan pun akan hilang, semakin hilang dan kembali ke posisi normal kembali, tidak ada satupun permasalahan yang pikirkan. Boleh buka mata. Nah, setelah saya melakukan tersebut, hal apa yang saya rasakan? Agak ngantuk ya. Sambil merasa nyaman gitu kan, relax, jadi agak ngantuk. Yang gimana yang dirasakan gitu? Nyaman sih. Nyaman. Tapi sekarang skala permasalahan tersebut berada di tingkat berapa? Dalam kisaran angka berapa sekarang? Ada di kisaran tingkat 2. Oke, jadi sudah menurun gitu kan permasalahan. Nah, begitu, itu saja ya untuk sesi konseling pertama ini. Saya ucapkan terima kasih telah berkenan hadir untuk melaksanakan sesi konseling kali ini. Nah, dan untuk selanjutnya saya tunggu pada sesi konseling yang kedua. Nanti saya boleh kontak A lagi atau A boleh mengusulkan saya pengen langsung sesi kedua. Terima kasih sebelumnya. Semoga permasalahan itu bisa mereda dan keinginan untuk mendapatkan semua wanita yang diinginkan semoga tercapai. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Saya pamit dulu. Oke. Terima kasih. Selamat sampai tujuannya. Ini orang ngebayangkan aja tadi kan seserian saya yang tadi mah jeung indung. Tadi ngerekam tuh. Juga teh aing ngomong mimitian dewa. Panjang oge.